Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak, Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Dela Sabrina, Hadir, Bu. Tasya Dinda Lovita. Hadir, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem dan dinamika demokrasi di Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, masih ingat tentang materi pada minggu lalu? Masih, Bu. Alhamdulillah kalau masih. Ibu lanjut ya pembelajaran pada hari ini. Iya. Sistem demokrasi Indonesia memandang setiap orang sama, baik dari kedudukan, hak, dan kewajibannya. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani. Ada yang tahu? Saya, Bu. Ya. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demokratia. Ya benar, demokratia. Nah, demokratia ini sendiri berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Ada yang tahu demos berarti apa? Rakyat, ya, Bu. Rakyat, benar. Sedangkan kratos? Pemerintahan. Ya, bisa pemerintahan, bisa kekuasaan. Secara harfiah, demokrasi berarti kekuasaan rakyat atau suatu bentuk pemerintahan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari beberapa periodisasi. Yang pertama, periodisasi pada tahun 1945 sampai 1949. Pada masa ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Karena elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Mungkin karena situasi yang masih belum memungkinkan. Yang kedua, periodisasi pada tahun 1949 sampai 1959. Nah, pada periode ini disebut demokrasi liberal karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan perwujudannya dalam kehidupan berpolitik. Yang ketiga, periode pada tahun 1959 sampai 1965. Pada periode ini muncul sistem demokrasi baru yaitu demokrasi terpimpin. Dalam demokrasi terpimpin, presiden menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa pada saat itu.
baik dalam kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang keempat, periode pada tahun 1965 sampai 1998. Pada periode ini disebut periode Orde Baru. Orde Baru berupaya meluruskan kembali penyelewengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang telah terjadi pada masa demokrasi terpimpin dan terjadinya pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Yang terakhir, periode 1998 sampai sekarang. Tahun ini dikenal dengan periode reformasi. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan pemerintahan tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi di Indonesia. Jadi ini semua merupakan transisi demokrasi di Indonesia. Paham? Paham, Bu. Selanjutnya, bangsa Indonesia memiliki kewajiban menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Untuk menegakkan prinsip-prinsip demokrasi diperlukan upaya membangun kehidupan demokrasi seperti: pertama, di lingkungan keluarga. Contohnya itu seperti dalam keluarga kita tuh harus berdiskusi. Kalau memutuskan suatu masalah itu harus adanya diskusi. Benar. Yang kedua, di lingkungan sekolah. Contohnya mematuhi tata tertib di sekolah. Nah, ini tidak boleh membuang sampah sembarangan juga bisa. Terus yang ketiga, di lingkungan masyarakat. Contohnya ikut dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Coba Dela, di lingkungan masyarakat itu contohnya apalagi? Ikut melakukan kerja bakti. Benar. Yang keempat, di lingkungan negara. Contohnya seperti mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.